aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Indonesia. Demo mendesak evaluasi program pemerintah yang Demo aliansi mahasiswa di depan gedung DPR RI. Yogyakarta, mahasiswa melakukan aksi tapa dan berjemur di bawah terik matahari. Aksi pertama digelar oleh Gerakan Ojol Indonesia Bersatu. Ratusan mahasiswa di Solo, Jawa Tengah menuntut polisi membebaskan 2 mahasiswa yang ditangkap. Bayangkan, ribuan orang turun ke jalanan meneriakkan satu hal yang sama, yaitu keadilan. Tapi pertanyaannya, apakah ini bentuk kebebasan atau justru ancaman bagi negara? Halo semuanya, kali ini obrolan kita akan lebih dalam dari biasanya. Kita akan menyelami satu isu hangat, yaitu demonstrasi sebagai wajah dari demokrasi Pancasila. Tahukah kalian, demokrasi Pancasila bukan hanya soal mencoblos di bilik suara tiap 5 tahun sekali, tetapi ini soal kedaulatan rakyat yang hidup setiap hari, lewat prinsip musyawarah, lewat keadilan, dan juga lewat suara yang berani untuk disuarakan. Dan belakangan ini, suara itu sedang bergema di jalanan. Mahasiswa turun membawa keresahan tentang perekonomian yang mulai goyah, rupiah yang melemah, harga kebutuhan pokok yang terus naik, hingga kebijakan pemerintah yang dinilai menguntungkan bagi rakyat atau segerombol pejabat. Tapi, apakah semua ini benar-benar wujud demokrasi? Atau ada batas yang tidak boleh kita lewati, baik dari rakyat yang menyuarakan atau pemerintah yang harusnya mendengarkan? Mari kita cari jawabannya bersama-sama. Demonstrasi merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Mahasiswa sering disebut sebagai agent of change karena memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Dalam beberapa waktu terakhir, mahasiswa melakukan aksi demonstrasi dengan membawa berbagai tuntutan, seperti menyoroti kondisi ekonomi, pelemahan nilai rupiah, meningkatnya harga kebutuhan pokok, serta meminta evaluasi terhadap beberapa program pemerintah. Namun, penting untuk dipahami bahwa tujuan demonstrasi bukan untuk menciptakan kerusuhan ataupun mengganggu ketertiban umum. Demonstrasi dilakukan agar suara masyarakat dapat didengar oleh pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan. Oleh karena itu, demonstrasi dapat menjadi salah satu sarana komunikasi antara rakyat dan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sesuai dengan prinsip bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Demokrasi adalah hak setiap warga negara. Namun, dalam demokrasi Pancasila, kebebasan itu selalu berjalan beriringan dengan tanggung jawab. Hak menyampaikan pendapat memang dijamin oleh UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Meski begitu, pelaksanaan tidak boleh sembarangan. Kita harus tetap menghormati hukum, menjaga norma, dan mengutamakan kepentingan masyarakat yang luas. Artinya apa? Demokrasi wajib dilakukan secara damai, tidak anarkis, tidak merusak fasilitas umum, dan tetap menghormati hak orang lain yang sedang beraktivitas. Di sisi lain, ini bukan jalan satu arah. Pemerintah juga punya kewajiban untuk mendengarkan dan mempertimbangkan aspirasi tersebut. Ketika komunikasi antara masyarakat dan juga pemerintah berjalan dengan baik, disitulah tujuan sejati demokrasi itu, yaitu kesejahteraan bersama akan lebih mudah kita capai. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat kita pahami bahwa demonstrasi merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi Pancasila, karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Akan tetapi, pelaksanaan demonstrasi harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, seperti musyawarah, persatuan, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap hukum. Setelah aspirasi disampaikan, langkah selanjutnya yang perlu diutamakan adalah dialog dan musyawarah agar solusi terbaik dapat ditemukan tanpa menimbulkan perpecahan. Perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam dunia demokrasi, tetapi hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk saling bermusuhan atau melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Sebagai generasi muda, kita harus mampu menjadi warga negara yang aktif, kritis, dan berani menyampaikan pendapat. Tetapi, kita tetap harus melakukannya secara santun, menghormati aturan, serta menjaga persatuan bangsa. Dengan begitu,
nilai-nilai demokrasi Pancasila dapat benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.